Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat. Dan jangan lupa ngopi. Fadhal, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janibi wa ali amma ba'du. Ya, kalau antum sudah datang ini ya berarti ada something ini. Betul. Iya. Jadi guys, yang seperti kita bikin kemarin klarifikasinya beliau setelah ngusir Kori. Ya, rupanya ya seperti biasa ya, mereka itu adalah orang-orang yang selalu mencoba membangun framing di media sosial ya. Betul. Ya, dan seperti gua di Malang kemarin ya, itu di TikTok berseliweran katanya gua yang takut gitu. Ya. Iya, benar ya? Benar. Ada itu ya, ada berseliweran, gua takut. Coba dimasukin di akal gitu ya. Kalau gue takut ngapain gue jauh-jauh ke Malang gitu. Iya, masuk kandang ya. Gitu. Iya, artinya mau ngapain gue ke sono gitu. Kalaupun gue takut ngapain harus ngorbanin waktu, buang uang, mana gue capek habis keliling. Tapi ya itulah mereka. Mereka pasukan pengecut gitu, yang akhirnya mainnya di framing. Seperti kejadian saudara kita nih, Ustaz Solihin. Bisa diceritakan nih, ini datang ke sini atau langsung kita bahas videonya nih? Langsung bahas aja deh. Langsung bahas ya? Langsung bahas, oke. Iya. Jadi ada satu video guys ya, dari kelompok mereka. Ya mereka memang, gua akuin sih kalau di medsos banyak banget buzzernya. Ya banyak banget ya. Jadi mereka bikin satu video, judulnya itu, akibat mudah terprovokasi yang geruduk Teku Kori akhirnya minta maaf. Minta maaf katanya. Ya, katanya minta maaf. Sebelum bahas nih, emangnya antum minta maaf? Enggak lah. Enggak ada kata minta maaf kepada siapapun di situ. Enggak ada kata minta maaf. Nah, iya, orang nggak salah kok minta maaf. Jadi ya ini. Jadi mau seolah-olah ini orang kalau nggak salah nih pernah bermasalah juga sama si Dogiri kalau nggak salah. Walaleh. Ini PBI Jatim nih. Iya, golongannya Jami kan? Iya. Selalu sama Jami Jauhari itu. Iya. Videonya. Iya kan, selalu sama Jami kan? Ini videonya kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim masih kita balas lah, iyalah. Kita balas wajib masih. Lanjut. Terkait dengan adanya Tengku Kori yang datang ke Jember, yang digeruduk di saat mau istirahat, yang rencana Tengku Kori itu mau menghadiri pengajian di Malang, terus menginap di Jember dan digeruduk oleh golongan ya, dan akhirnya katanya sih dari FPI ya. Oke. Dari sini, ini dari FPI. tolong diperjelas, Kita bukan dari FPI dan saya tidak masuk di struktural FPI. Kalau dikatakan pecinta Alawin, semua kalangan mau HRS, HBS semua kita cinta kayak gitu. Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib Mondir Musawa, semua Habib Umar bin Hafid, kita cinta. Ya, jangan kita disebut satu kelompok. Kita pecinta Alawiyin. Iya, jangan. Alawiyin. Nah, ini orang-orang yang begini emang selalu membentur-benturkan gitu. Seolah-olah ini FPI gitu. Ini serius nih, ini bacot yang begini, ini pernah bermasalah kok. Betul. Ini pernah bermasalah, gua ngelihat sempat seliwaran mukanya di TikTok. Iya, ini orang masalah si Dogiri itu, akhirnya dia minta maaf itu. Betul. Sempat dia minta maaf, dia yang minta maaf itu.
Kalau ini ngaco ini orang mana sih? Ada informasi, ada yang tahu guys, tolong ya orang mana? Kita pengen tahu klarifikasinya gitu, tabayunnya. Lu denger ini dari FPI, ini FPI dari mana? Sudah pernah tabayun sama beliau. Dan di postingan kita kemarin yang pertama kita podcast, Iya. itu kan ada orang yang datang ke tempat antum. Iya. Iya. Datang ke tempat antum. Ada. Nah, itu nggak tabayun juga, nggak nanya. Nggak nanya. Kita tunggu kalau memang mau tabayun, apa kalau kita tunggu di rumah kayak gitu. Nah, waktu di rekaman di kejadian Kori, nggak ada nyebut FPI, nggak ada apa? Nggak ada. Ini bukan dari FPI, lu tong bacot lu yang begini kadang-kadang. Nah, ini loh, orang kalau merasa nggak punya beban ngomong di media, hati-hati ya. Ya, ini kan dia cuman kamera dia sendiri gitu. Kayak kita begini. Betul. Nah, ini tolong ya, kita harus punya hati yang mengatakan bahwasanya ini akan didengar banyak orang gitu. Ya, ini bahaya. Jejak digital ini kalau di dunia aja udah bahaya, gimana nanti di akhirat gitu. Lu menyebar berita bohong begini itu fitnah namanya. Ya, kalau ini keberatan bisa ngelapor. Bisa. Iya. Bisa. Kalau ini keberatan bisa ngelapor. Sangat bisa melapor. Karena udah disebut katanya FPI. Iya, waduh. Lanjut. Nah, karena dulu orang Jember ini kenalnya Habib Haidar Al-Hamid, maka langsung berulah beliau ke Habib Haidar Al-Hamid. Apa sebelum kejadian antum datengin Habib Haidar? Gak ada sangkut pautnya dengan Habib Haidar Al-Hamid, dan beliau juga gak tahu gerakan kita. Karena gerakan spontanitas kemarin itu. Kita tidak pernah koordinasi dengan siapapun selain di grup majelis. Sebagian teman-teman nge-share informasi itu. Ini bacotnya makin udah nih mukanya lu apalin deh ya. Orang mana sih dia nih? Kayaknya Pasuruan deh. Kayaknya Pasuruan, iya. Kemarin waktu di sweeping Pasuruan lu kagak ada. Ini muncul dah lu. Ya, diduga orang Pasuruan ini ya. Ya. Iya, kabarnya begitu. Karena sering muncul sama Jami dia. Jahar. Iya, Jahar. Iya, katanya bukan Gus kok, bukan keluarga Sidogiri kok. Lanjut ya. Itu ceritanya. Terus Habib Haidar Al-Hamid ini bilang tidak, terus ditunjukkanlah video tentang Tengku Qori itu tadi. Nah, akhirnya ada yang dikenal, itu yang waktu keluar di dalam video itu. Nah, itu namanya Solikin. Dia itu Solihin. Ini loh orangnya. Pakai hak bukan? Iya. Solihin. Iya, Solihin. Ngopi dah lu. Ya, iki anak mungkin. Bacotin. Dia ini namanya siapa sih? Tahu lu? Kalau di akun-akunnya Mujib gitu aja. Oh, Mujib. Aslan, Mujib Store di TikToknya. Mujib banyak Mujib. Mungkin mau kena jeb gitu ya. Iya, Jeb. Ini loh Solihinnya. Solihin. Coba tanya. Andai kata nih si Mujib mau ketemu antum, jadi ya? Halo wasahlan. Iya, ayo, tabayun. Jangan main framing di media sosial lu. Ya, lanjut. Jualan jamu katanya. Oh iya memang. Akhirnya dia dikirimi voice note, dikirimi supaya untuk minta maaf ke Kiai Hamid gitu. Iya betul itu, dikirimi voice note mau minta maaf, disuruh minta maaf. Ada telepon dari salah satu Habib memang di Tanggul, tapi itu sebuah telepon dan voice. Kemudian saya jawab, ya antum begini Habib, anda jelaskan tidak mau nyebut nama di sini. Antum harus berlaku adil, antum harus mendengarkan penjelasan anak kayak gitu. Ya akhirnya saya pribadi menolak untuk minta maaf. Dan saya rasa saya tidak pernah kayak itu bersangkutan sama yang Kiai di Tanggul itu. Jadi kita nggak salah mau ngusir Qori, dan dengan beliau pun saya tidak ada urusan kayak gitu. Kecuali hanya Qori di Jember gitu. Jadi di framingnya Habib itu nyuruh Solihin untuk minta maaf.
Tapi solihinnya Enggak lah, kita nggak salah deh. Iya. Nggak merasa salah. Iya, mengusir Kori itu bagi kami nggak salah, bagi beliau ini nggak salah. Betul. Gitu. Nah, karena yang dilakukan Kori itu dia dulu yang memprovokasi. Provokasi. Dan itu ada bukti-buktinya. Iya, bukti-buktinya aja. Bahkan subuh setelah kejadian dia masih memprovokasi. Iya. Itu ada buktinya. Ya, jadi jangan dibilang beliau minta bermasalah sama Kiai, nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya, lanjut. Tuh. Nah, jadi Kiai Hanan ya, yang di pondok yang di Salah. Salah. Salah bukan Ki Hanan, tapi cucunya Ki Abdul Hanan. Cucunya. Ki Abdul Hanan. Nah, makanya orang tolol nggak tahu informasi ngomong di media begini. Ki Abdul Hanan tuh satu masa sama Habib Soleh Tanggul dan Allahumma hubungannya luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ahlul Quran Ki Hanan itu. Iya. Masya Allah. Yang Kita cinta. yang cucunya yang nelpon ya. Iya. Enggak nelpon, Be. Enggak nelpon. Cuma lewat santrinya. Oh, lewat santrinya. Ini anak dan santrinya ini komunikasi dengan salah satu Habib itu Tanggul kayak gitu. Dan terjadilah ya kita komunikasi. Saya selaku anak muda, yes, menghormati yang tua. Betul. Gitu. Dan juga kita khawatir kalau anak ada ke situ bukan untuk minta maaf. Khawatir arus bawah ini kalangan santri dipecah. Karena harapan pengusiran Kori itu biar tidak ada bibit-bibit perpecahan di Jember. Ini malah ada perpecahan. Kita menyadari, saya pribadi, lebih baik saya datang, nggak ada salahnya. Ini orang tua daripada nanti santri-santrinya beliau ini nanti gesekan dengan teman-teman saya kayak gitu. Ini yang kita tidak inginkan. Berhasil kalau kita nggak datang ke situ. Betul. Jadi akhirnya datang ke sana. Datang dengan teman kayak gitu. Ya disambut di situ. Alhamdulillah kan. Iya. Mungkin bisa dilanjut. Iya. Masih ada lagi kalimat yang panjang kayaknya. Selesai Tengku Kori itu. Untuk lebih jelasnya ada voice dari beliau. Siapa itu yang menyuruh, dan ada voice dari Habib Haidar Al-Hamid ketika menyuruh si Solikin tukang jamu ini jualan jamu. Berikut ya kita dengarkan. Kau apa? Kalau salah tak salah wajib kau ke sana. Kalau saya harusnya kawin, saya sendiri tidak mau tahu. Kalau saya tidak mau tahu, kau harus ngadep. Kau harus ngadep sama dia. Saya sendiri begini dengar kayak gini. Terserah kau, sakarepnya kau. Terserah kau, sakarepnya kau. Kalau mau ngadep sama Kiai, habis Isya kau ngadep kok. Tidak ada salah. Keluarga Manggisan, guru bilang saya dari santri Manggisan. Kau tidak menurut sama saya, kau tidak menghormati saya. Juga kau tidak menghormati keluarga Manggisan kalau kau tidak datang ke sana. Kalau apa juga, saya minta maaf. Saya kumpul sama alumni Manggisan sekarang. Saya kumpul sama alumni Kehanan. Dan beliau, para alumni ini ya punya hubungan baik sama saya. Juga kau tidak pernah ada masalah sama saya. Jadi saya juga termasuk daripada golongan santri-santri sana. Jadi mohon, kalau kau tidak mau ke tempatnya Kiai, ya sudah, terserah kau. Ini suaranya beliau. Oke. Jadi beliau Habib ini ya termasuk kita anggap guru saya di Tanggul, khususnya karena beliau cucu Maula Tanggul, cucu Habib Soleh Tanggul. Kita hormati. Cuma setelah itu kita voice sama Habib ini kita jelaskan. Jadi beliau ini yang saya tangkap, beliau ini terprovokasi oleh salah satu pencinta Kiai Tanggul itu yang bilang kalau saya itu sul adab nunjuk-nunjuk Kiai. Nah di sini saya klarifikasi bahwasanya saya ke situ nggak tahu kalau ada Kiai ini, Kiai ini saya nggak tahu, ada Kiai tidak tahu. Kita tujuannya Kori.
Dan itu pun sama Kiai ini munculnya di belakang setelah kita mau pulang. Iya, yang baju biru itu. Iya, nggak keterekam, bukan dua Kiai. Oh, ada lagi. Ada, nggak terekspos kamera memang. Karena memang sudah nggak ada kamera di situ. Kita mau bikin pernyataan sikap, kamera semua mati. Kita mau hidupkan kamera lagi. Ini Kiai turun keluar dari ruangan itu. Ada yang bilang, ini loh, Mas ini. Kayak gitu. Loh, saya bilang, siapa yang tidak tahu sama Mas ini? Ada yang bilang, ini keluarga Sidogiri. Iya, saya tahu Sidogiri. Tapi berarti karena adik saya mondok sama beliau kayak gitu. Adik saya di sana dan hubungan kita selama ini nggak ada apa-apa kayak gitu. Dan saya pribadi nggak ada urusan dengan Gus ini, Kiai ini kayak gitu. Jangan istilahnya kita disangkut pautkan diadu dengan Kiai dengan Habib kayak gitu. Nggak ada urusannya sama Kori doang. Kori doang. Iya. Saya merasa adanya voice itu dari santrinya atau mungkin tangan kanannya Kiai ini, dia seakan-akan ingin mengadu saya dengan Habib ini yang memang hubungannya baik dengan saya kayak gitu. Ketika ada kegiatan saya sering sama beliau. Dan Habib ini ingin diadu sepertinya dengan Kiai ini. Oke, enggak. Yang lucunya voice note balasan lu nggak ditampilkan. Nggak ditampilkan, ya. Jadi seolah-olah Habib Haidar marah. Bukan Habib Haidar. Itu bukan Habib Haidar. Bukan. Ini salahnya lagi Mujib ini. Itu bukan Habib Haidar. Bukan Habib Haidar Hamid. Habib Haidar nggak ada sangkut pautnya. Yang dimaksud dia Habib Haidar Hamid, mantan ketua FPI Jawa Timur. Iya, bukan ya. Itu Habib itu bukan, tadi suaranya bukan. Itu tadi bukan suara. Bukan. Kayaknya gua tahu suara itu. Iya, bukan Habib Haidar makanya. Coba kita dengerin dikit ya. Iya. Ya, ini dikit-dikit lagi, dikit-dikit aja nih yang di sini nih. Dorongan santri-santri sana. Jadi mohon kalau kau tak mau ke tempatnya Kiai, ya sudah, terserah kau. Nah, ini tahu gua suara ini kayaknya. Jadi ini bukan Habib Haidar. Kalau narasinya si Mujib tadi ini Habib Haidar, bukan, ini bukan Habib Haidar. Iya, sama-sama Al-Hamid. Bukan juga ya? Bukan Al-Hamid juga. Oh, salah berarti gue. Jauh. Salah perkiraan. Masih cucu Maula Tanggul. Masih cucu Maula Tanggul juga ya. Cucu Maula Tanggul masih. Iya. Dari ibu beliau. Oh, dari ibu. Iya. Jadi Mujib ini narasinya ngawur ya. Sangat. Ngawur. Dan yang lebih mencolok lagi, voice note balasan antum nggak ditampilkan. Ada antum balas voice note itu ya? Ada, cuma saya kira mungkin teman yang nyimpan. Karena kita tidak mau dengar voice itu lagi, kita hapus saja. Her. Yang penting ini udah ada klarifikasinya. Tapi kalau diminta kita bisa punya buktinya kan gitu. Betul. Lanjut. Ini suaranya beliau. Jadi Al-Habib Haidar Al-Hamid. Jadi itu memang mengagumi para kiai Nusantara. Ya, ini fitnah buat Habib Haidar Al-Hamid. Betul. Ini kalau dilaporin Habib Haidar merasa keberatan dengan postingan ini, lu bisa kena lapor lu. Kalau Habib Haidar keberatan, karena itu bukan Habib Haidar. Bukan Habib Haidar itu. Wah, lu Jib. Gimana sih lu Jib? Lanjut. Dia tidak merasa menyuruh Solikin. Itu para tokoh ini minta klarifikasi ke Habib karena mendengar ada FPI mau ada gelombang kedua ada FPI lagi. Makanya FPI lagi yang dibawa sama dia. Nggak ada urusannya. Gue ini pecinta Habib Rizik. Gue juga sering gue sering dibilang gue ini FPI. Padahal nih ya, gue bahkan pernah dituduh cebong dulu. Karena waktu FPI dibubarkan, itu gue yang pertama kali ngomong alhamdulillah. Iya, di media gue ngomong alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Pecinta Habib Rizik nggak harus FPI gitu. Betul. Iya, pecinta Habib Rizik nggak harus FPI gitu. Iya, betul. Sepakat. Iya, gue cinta Habib Rizik. Iya, itu gue akui dan gue buktikan. Ya, hampir semua postingan gue selalu ada suara Habib Rizik. Selalu ada. Bahkan di rumah gue nih, kalau kalian main ke sini, biasa di rumah itu kan ada foto. Kalau pecinta Habib itu banyak foto-foto Habib ya. Ya, nih ya, selama setahun lebih baru ada 2 foto. Itu pertama 1 tahun lebih cuma 1 foto aja. Fotonya Habib Rizik aja. Betul. Iya. Sekarang baru habis Hol Lawang kemarin. Habib Muhammad bin Hussein Pak Bud itu karena beli kalender di Lawang. Ya, baru.
Yang lain. Sampai di sini kan wilayah Tanggul nih. Tanggul. Iya, kadang-kadang justru Habib Soleh main ke sini nih. Mereka itu heran gitu. Kok nggak ada foto Habib Soleh gitu? Iya kan? Iya. Nggak ada foto Habib Soleh di sana. Habib Soleh. Iya, jadi saya bilang sama cucu-cucunya Habib Soleh, insya Allah yang nganterin ke Habib Soleh Habib Rizik, Bib. Begitu. Ya, jadi memang kita pecinta Habib Rizik. Tapi pecinta Habib Rizik belum tentu FPI, sayang. Betul. Belum tentu. Betul. Kalau FPI udah pasti pecinta Habib Rizik. Pasti. Tapi tidak semua pecinta Habib Rizik itu FPI. FPI gitu. Jadi nggak usah bawa FPI lu tong. Gemes gue. Dia ingat ke Habib Haidar Al-Hamid ini, tokoh FPI dulu gitu loh. Nah, kemudian ya Haidar Al-Hamid ini langsung tahu kepada fotonya Solihin itu video. Ini sumpah nih kalau Habib Haidar tahu nih. Oh. Lu bisa kena masalah hukum lu. Serius lu nyebut namanya. Nyebut nama dan itu bukan beliau. Bukan beliau lagi. Aduh. Bukan suara beliau. Aduh, bisa kena masalah hukum lu tong. Aduh, ya Allah, lanjut. Ya ditimpul lah Solihin, dimarahi, suruh menghadap dia minta maaf. Kenapa kok begitu gitu loh. Nah, Aduh. mungkin ada yang lainnya yang gitu. Kalau ini hubungannya memang bagus. Habib Haidar Al-Hamid ini sangat mengagumi ke tokoh Kiai di Nusantara. Nah, Kiai Nusantara beliau wali songo di Jember. Jadi ceritanya si Solihin ini kan disuruh minta maaf, dan akhirnya dia juga akhirnya dia minta maaf dan nangis katanya. Nangis katanya, nangis. Gak ada nangis. Iya. Saya nundukkan kepala aja tidak, apalagi nangis. Saya punya video klarifikasinya. Nah, Gak ada nangis. Bukan kita sul adab sama kiai, kita natap mukanya, karena kita menunjukkan kalau saya tidak salah kayak gitu. Kalau saya salah, saya nunduk di situ. Iya. Lihat di video klarifikasinya, dan saya tidak pernah nunduk, tidak pernah nangis. Karena saya akan nunduk kepada orang yang saya yang merasa gak salah kayak gitu. Jika saya merasa salah, pasti saya akan nunduk. Iya. Kayak gitu. Video klarifikasinya ada ya? Ada. Oke, nanti kita akan tampilin di belakang ya video klarifikasinya ya. Betul. Kita akan tampilin di belakang video klarifikasinya. Jadi udah nggak usah lama-lama, gue ngeliat mukanya dia rada gimana gitu. Dan ini, terakhir mungkin. Ya, silakan. Sebetulnya voice dan video klarifikasi ini sudah saya simpan sebetulnya buat jaga-jaga. Kesepakatan pertama itu tidak ada foto, tidak ada video. Nah, di dalam pertemuan itu karena takut sama-sama terframing kayak gitu. Akhirnya saya bawa teman, kita gak ada video. Ternyata dari pencintanya beliau ini ada yang mengeluarkan kamera. Ya akhirnya saya bilang ke teman saya, Ji, video juga Ji, biar sama-sama punya dokumentasi di situ. Saya simpan sampai kemarin mungkin. Oke. Kita malam Jumat lagi itu, Kamis malam Jumat. Ba'da Isya kita bikin video klarifikasi dan saya sowan kepada beliau. Saya simpan video itu. Karena kalau saya ngunggah dulu di medsos itu fitnah kayak gitu. Kita sudah melanggar kesepakatan. Saya simpan, scroll TikTok kok ada video ini gitu. Dan saya anggap wah ini recehan, biarin sudah. Kok tambah merambat ke Facebook, merambat ke YouTube. Di situ perlu adanya klarifikasi. Jadi gitu. Kalau nanti video klarifikasi itu keluar, itu bukan karena Ustadz Solihin ini mau mengeluarkan itu, tapi itu adalah sebuah reaksi dari aksi yang awal dilakukan oleh si Mujib ini ya. Si Mujib ini. Jadi kepada Kiai kami minta maaf juga gitu. Artinya ini harus kita tampilkan karena ini udah terlalu banyak fitnahnya di sini. Yang pertama dia memfitnah FPI, yang kedua dia memfitnah Habib Haidar Al-Hamid, yang ketiga dia memfitnah Solihin. Iya. Dia memfitnah Solihin, jadi makanya itu ini harus dikeluarkan. Nanti di akhir akan gua tunjukin itu. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Kedatangan saya pribadi kepada beliau karena saya menghormati salah satu keluarga Maula Tanggul. Di situ 2 orang yang menyuruh saya, yang satu yang disebutkan tadi, yang voice, kedua yang lebih adem menghubungi saya, dan saya tersentuh sama beliau. Untuk menghadap beliau, kedua karena menghormati cucunya Ki Abdul Hanan, dan yang terakhir itu saya ke sana itu karena tidak ingin arus bawah kalangan santri ini ada gesekan dengan
adanya aksi semalam yang di framing saya itu mau mempersekusi Kiai Nusantara gitu. Padahal nggak ada, ya. Nggak ada. Kita yang ngusir Kori itu benar. Kori, betul. Ya, kalau Kori iya. Ya, kalau Kori iya karena memang Kori bertindaknya udah begitu bacotnya. Sama tuan rumah aja, Pondok As-Siddiqi saya tidak ada masalah. Bahkan waktu saya pulang tuh saya rangkul, saya minta maaf Yai. Sudah ngageti antum, bikin kaget antum. Hak demi Allah saya bukan tujuan antum tapi Kori gitu. Iya. Nah, jadi saya anggap selesai itu sudah. Ternyata mereka ya begitulah ya. Jadi kita ngadepin mental framing begini, ya. Cuman Mujib ini Pasuruan ya. Pasuruan. Iya. Buat kalian yang di Pasuruan, tolong dong cariin informasi gitu ya. Cari informasi, pengen tabayun aja. pengen kalau bisa ya, kita ajak baik-baik, bukan? Ngopi, ya. Apa maksud? Lu tahu Habib Haidar Al-Hamid apa kagak gitu? Padahal itu bukan Habib Haidar Al-Hamid. Ya, jadi ini fitnah ini harus kita lawan. Kita ini alhamdulillah dalam polemik nasab ini kita tahu bahwasanya kita bukan orang yang ilmiah dalam bidang nasab. Kita melakukan ini karena atas dasar keyakinan dan cinta. Ya, kita melakukan karena itu. Kita nggak tahu itu Ba'alawi ini benar atau bukan cucu Nabi, itu keyakinan kita. Ya, sama kayak keyakinan kan ada yang meyakini agamanya Hindu, ada yang meyakini agamanya Buddha, ada yang meyakini agamanya Kristen, ya kan? Itu keyakinan gitu. Masalah benar atau tidak, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan juga kita tidak bisa dipaksa untuk meyakini orang lain. Nah iya, gua nggak bisa maksa kalian untuk meyakini apa yang gue yakini. Kalian jangan memaksa gue untuk meyakini apa yang kalian yakini. Betul. Nah, alangkah baiknya nggak usah memprovokasi gitu. Nah, jadi yang memprovokasi itu Kori. Dan setelah kejadian si Mujib ini mancing lagi nih kalau begini. Kan kita jadi kesel. Kita jadi kesel. Jib, lu yang bener. Itu bukan Habib Haidar kan itu ya? Bukan. Pasti bukan Habib Haidar. Bukan, suara jauh. Iya, jadi udahlah itu aja ya. Ustaz Solihin udah nyampein semuanya dan video klarifikasinya akan gua taruh di belakang. Terima kasih Ustaz. Siap. Minta maaf kalau perlu apa-apa untuk media. Siap. Babe Aldo ada untuk media pecinta ulama, pecinta kiai, pecinta ustaz, pecinta habaib, pecinta kebenaran. Iya, gua nggak cuman ngebacotin yang begini. Pemerintah aja kalau salah gua bacotin. Iya kan? Gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum kopinya Ustaz. Iya, ini video klarifikasinya lu tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aksi tadi malam yang kita lakukan yang dipimpin saya pribadi, nama saya Solihin Soleh, biasa dipanggil Abu Mumtaz. Jadi kita berangkat itu atas nama pribadi, tidak mau organisasi apapun maupun komunitas apapun. Jadi itu dari berbagai majelis dari malam teman-teman saya inisiatif memang tujuannya Tengku Kori. Hak demi Allah, kita tidak tahu kalau di dalam itu ada jenengan ya Sadullah bin Mahfud Abdul Hanan. Kita tidak tahu kalau antum ada di dalam, dan tujuan kami bukan antum, bukan kiai maupun kiai mukhlisin di situ. Kan jelas dalam video pernyataan terakhir bahwasanya tujuan kita bukan kiai, bukan ulama, bukan pondok As-Siddiqi, tapi Kori harus keluar dari Jember gitu. Jadi dengan kesimpulan itu sebenarnya kita tidak ada masalah. Kiai Farid tadi malam mengejar saya, perkiraan 1 kilo dari lokasi mengejar saya, dan memang kenal sama Kiai Farid Silo. Aku sebuah punten ya boleh pada yang sekolah gitu. Kita tidak ada sama masalah sama antum, sama Kiai Mukhlisin dan kiai-kiai yang ada di dalamnya gitu. Lah, ramenya itu ya, saya baru masuk. Nah, teman-teman di luar banyak, telepon, beli, rame, kotanya rame dan hak demi Allah saya mulai jam 9 sampai jam 10 sendiri di sana. Karena teman-teman itu ada yang koordinasi dengan Intel kayak gitu. Kita kan masuk biasanya orang tidak mau rame, ditunggu sampai ke 10 sebelum apa kayak gitu. Akhirnya anak-anak datang tambah banyak, anak Petung, anak Bangsal, anak Rambi datang semua. Kemarin kan katanya ada anak mana? Jadi Oh iya, yang jadi orang saya suruh balik. Golongannya kayak mukmin, saya suruh balik. Anak Getem saya suruh balik, kayak gitu. Waktu saya di jalan, balik sedejah. Kalau saya suruh balik sedejah. Ini tidak ada apa-apa. Akhirnya kita masuk. Anak yang di luar koordinasi saya, murumat cuk, video itu ada.
maju ke Tunggu Gori. Akhirnya saya lari juga, saya gini kan anak-anak, ada di video itu. Gini kan, akhirnya Tunggu Gori, gini saya juga terpancing. Cuma saya berusaha. Akhirnya depan di situ ada ini beliau, terus siapa saya tidak tahu, sekitar ada Mas Kristanto itu orang besar. Saya betulan kenal sama beliau. Orang-orang banyak yang bicara, akhirnya ramai. Ya gitu. Akhirnya saya dalam video tersebut saya mana pengasuhnya? Ternyata pengasuhnya di samping saya tidak tahu gimana di sini. Akhirnya di situ ngelobi. Akhirnya ke selatan mungkin ya. Ke barat lagi. Ke barat ke Daleman, pertemuan di situ. Saya tidak tahu pertemuan itu apa, tidak paham deh. Akhirnya di situ tujuan utama Korea. Akhirnya ada Kefarid dulu. Kefarid. Enggak. Saya anak muda dengan langsung saya anak muda juga. Oh iya enggak. Jenggotnya sudah gabut. Salah kau semua. Kalau saya cek di sana satu kali salah saya itu TV mana ya waktu itu. Ya TV saya. Bentar ya. Tidak ada mau kerja sama kiai sama pengusaha. Iya. Terus saya itu sendiri capek waktu itu. Bukan rasa gengsi, cuma saya saran saya apa? Saya kondisi mau beda. Tapi kita cari-cari, termasuk dari teman-teman lagi saya ngirim durasi ini jangan salah. Saya pelajari terus sampai durasi ke-6 berapa itu tadi dikirim sama adik saya. Kok bisa salah pertama dari tadi kok? Coba bentar ke biar mau di sini. Tahu dan memang suasana panas ya kayak itu. Gila sudah. Ya kalau waktu itu udah ada saya sampai waktu apa? Ya saya tidak paham satu-satunya orang yang pasti saya fokusnya Kori sama pengasuhnya yang di sini. Umrah reguler. Tar Jakarta, bulan September. Perjalanan 12 hari. Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.